Sekolah minggu. Sekolah minggu siap. Kita sekarang mau mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik sekolah minggu ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkatnya Tuhan. Pada pagi hari ini akan memulai ibadah sekolah minggu kami yang di rumah. Tuhan berkati kami agar kami mau mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih pada ingat kan lagu Yesus Pokok? Kita nyanyi bareng-bareng ya, tapi adik-adik harus tetap semangat. Jangan lupa senyumnya ya. Ikutin gerakan kakak ya. Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah carang. Dalamnya pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sekolah minggu masih hafal kan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya menembaki musuh. Saya bukan berjalan, pasukan menembak. Saya menembaki musuh. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku mau jadi anak jujur.
Sudah pada duduk semua? Udah Kak. Mantap. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita puji dengan girang Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kita semua. Kepada Bang Boy dipersilakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, 1 sampai 3. Ayat 3-nya. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat surya naikkan puji bagimu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, maka satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Ya, sekarang kita membaca hukum Taurat. Siapa yang ingat hukum Taurat pertama? Pintar. Kita sama-sama ya, tapi ikutin kakak ya. Kakak baca, kakak sebutin, adik-adik baru ikutin. Siap? Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ya, sekarang kakak kasih tahu maksudnya ya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin, dan lebih percaya kepada Tuhan Allah daripada segala-galanya atau yang lainnya. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Eva berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Anak-anak katakan, amin. Kita sudah memuji nama Tuhan tadi dengan riang dan sukacita, memuji nama Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kita. Tapi kita selalu aja ulang lagi nakal, ulang lagi kesalahan kita dan dosa kita. Untuk itu, mari mengakui dosa kita, minta ampun sama Tuhan Yesus. Sebelumnya, kita akan menyanyi lagu Mampirlah Dengar Doaku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Hampirlah Dengar Doaku, 1 sampai 2 saja.
Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Siap? 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Eva berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti dan nanti kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Halo semuanya, apa kabar? Pasti kabarnya adik-adik sekalian tetap semangat. Semoga kita mengasihi. Hore! Ya, adik-adik, waktunya sekarang kita mau cerita firman Tuhan. Ya, kakak mau cerita nih, kakak mau cerita, tapi di mana ya? Kakek, ada yang lihat kakeknya ya? Gimana kakeknya ya? Wah, kayaknya ada yang nyariin kakek nih. Siapa ada yang nyariin kakek ya? Kakek di sini loh. Kakek ada di mana? Ini kakek ada di sini. Wah, ternyata kakek ada di situ. Iya, kakek ada di sini nih. Kakek ada di sini. Kamu di mana? Wah, kakeknya ada di situ adik-adik. Kita samperin ya, kita akan ngobrol dengan kakek. Sekarang sudah ketemu dengan kakek nih. Halo kek, apa kabar? Semangat, sukacita, mengasihi. Oke, wah kabar kakek semangat, sukacita mengasihi ya kek. Iya, betul. Oke, nah kek, kita ini kan mau cerita nih kek. Kita hari ini mau cerita apa ya? Kita mau cerita tentang Paskah. Oh, tentang Paskah. Karena kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mau cerita tentang Paskah. Betul ya kek? Betul. Oh, Siapakah di sini anak Tuhan? saya Siapakah di sini anak Tuhan? saya Kalau kita semua di sini anak Tuhan, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, aku bingung nih teman-teman. Aku nggak tahu artinya Paskah teman-teman. Ada yang tahu artinya Paskah nggak ya? Apa ya artinya Paskah ya?
Coba nanti aku tanya ke Kak Daniel. Yuk teman-teman, kita cari Kak Daniel ya. Sama-sama ya. Kak Daniel, gimana ya? Kak Daniel. Sekarang aku sudah bersama dengan Kak Daniel nih teman-teman. Kita tanya Kak Daniel yuk. Halo Kak Daniel. Ya, halo Aldo. Ya, kenapa kamu? Iya nih Kak Daniel, aku mau tanya tentang Paskah. Oh, kamu mau tanya tentang Paskah. Emang kamu belum tahu artinya? Ya belum lah Kak Daniel, makanya aku tanya. Oh gitu, jadi begini Aldo dan juga adik-adik yang sedang menonton ya, hari ini kita mau belajar mengenai Paskah. Tapi Kak Daniel akan menceritakan dari awal. Maksudnya dari awal? Gimana Kak Daniel? Nah, adik-adik harus tahu dulu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Oh gitu, terus? Nah kemudian Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan 6 hari. Dan di Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh jadi Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Iya betul. Nah, ketika Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dengan amat sangat baik, maka Tuhan kasih perintah. Perintahnya itu apa? Nah, perintahnya itu ya kepada Adam untuk tidak memakan buah yang ada di pohon tengah Taman Eden pada waktu itu. Oh, jadi Tuhan melarang untuk makan buah itu. Ya, betul Aldo. Jadi Tuhan melarang untuk makan buah itu. Tapi, ini dia nih. Tapi kenapa adiknya? Jadi ketika perempuan itu ada di taman dan dia bertemu dengan seekor ular, itu ada di Kejadian pasal yang ketiga. Karena si ular itu kepada perempuan itu, kamu boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi kan tadi Tuhan larang. Nah itu dia, si ular bilangnya kamu akan menjadi sama dengan Tuhan, mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Itu. Terus si perempuan itu kasih untuk si Adam, dan Adam pun mau memakan buah itu. Wah, jadi mereka itu melanggar perintah Tuhan. Iya betul adik-adik. Jadi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Terus akhirnya gimana? Akhirnya Tuhan berjalan di dalam taman itu mencari, hai manusia, di manakah kamu berada? Kemudian Adam dan Hawa mereka bersembunyi dan takut. Mereka jadi takut? Iya takut. Karena mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka merasa dirinya telanjang. Kemudian Tuhan bertanya kepada mereka, kenapa kalian kok takut? Dan siapa yang bilang kalian itu telanjang? Kemudian dari situ Tuhan mengusir mereka dari taman Eden. Wah, kasihan dong mereka diusir. Manusia sudah berdosa kepada Tuhan karena tidak lagi mengikuti
mengikuti perintah Tuhan. Oh gitu. Terus gimana? Nah, terus ya tadi kan manusia sudah berdosa, manusia berusaha untuk berbuat baik, mereka sudah kasih sumbangan, berusaha untuk menghapus dosa, tapi tetap tidak bisa. Terus gimana dong itu katanya? Kita baca di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, ya. Kemudian firman itu mengambil rupa sebagai seorang manusia sama seperti kita. Oh gitu. Dan ya firman itulah yang disebut dengan Yesus. Oh, jadi Tuhan jadi sama dengan manusia. Betul. Tuhan sangat mengasihi kita, makanya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya Yesus akhirnya disalib. Kok disalib sih? Kan Tuhan Yesus nggak bersalah. Ya, Dia menanggung akibat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Makanya Dia disalib karena kesalahan kita, karena dosa kita. Upah dosa adalah maut. Jadi yang menanggung maut tersebut harusnya kita manusia, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, makanya Tuhanlah yang mengorbankan dirinya agar kita selamat. Oh gitu ya Kak Daniel. Nah, terus aku harus bagaimana dong? Maka kita harus percaya. Oh, jadi kita harus percaya terima Tuhan Yesus gitu. Iya betul. Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus juga nih menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul gitu kan Daniel? Iya betul ya adik-adik yang di depan. Ya kita harus buka hati kita, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya. Terus kalau udah begitu, kita ngapain? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Ungkapan syukur kita itu kita tunjukkan dengan kita terus bertumbuh berbuah. Caranya bertumbuh berbuah gimana? Caranya dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Contohnya apa sih Kak Daniel? Ya contohnya kamu baca firman Tuhan setiap hari, kamu berdoa, terus kamu juga mengucap syukur dengan bisa menolong orang lain, begitu ya. Oh gitu ya. Ya begitu. Jadi demikian cerita kita adik-adik yang ada di rumah yang sedang menonton bersama papa mama. Ini cerita tentang Paskah. Semoga melalui Paskah kita kali ini kita ibadah tetap di rumah, tetapi kita bisa memaknai ya, kita bisa bertumbuh berbuah di rumah kita bersama papa mama dan adik-adik sekalian, meskipun tidak ke gereja tapi tetap di rumah. Apa Aldo? Baca firman Tuhan, berdoa, dan juga tetap patuh melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke deh kalau begitu, sampai jumpa lagi. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa Aldo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada hari ini tentang Paskah. Biarlah ya Tuhan, melalui Paskah kami di tahun ini, kami tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi ya Tuhan kami berkumpul di keluarga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami semakin memahami, memaknai ya Tuhan arti kelahiran-Mu dan kebangkitan-Mu ya Tuhan.
oleh karena kami yang berdosa ini, maka Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami baik adik-adik dan papa mama untuk bersekutu di rumah, baca firman Tuhan, berdoa, dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tadi kita udah sama-sama dengar firman Tuhan kan? Siap untuk melakukannya ya? Mantap. Kita mau kumpulin persembahan. Adik-adik, silakan mempersiapkan uang persembahannya. Sudah? Nanti uang persembahannya dikumpulin kasih ke mama atau kasih ke papa atau kasih ke abang, kasih ke kakak. Pokoknya kumpulin uang persembahannya, oke? Siap? Oke. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Namet-met. Dari buku ND nomor 550, Tanganku Namet-met. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan tadi. Kiranya dapat berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini, yaitu di gereja. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk semua ibadah yang sudah kami lewati. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman, berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami mau tutup ibadah kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.